Hai sahabat travel, welcome back to vlog Junior Purba. Kali ini saya akan membahas cara membuat ogoh-ogoh khas Bali yang sangat rumit. Tapi sebelum kita lanjut, yuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di share, di komen, dan dibunyikan loncengnya. Terima kasih. Ogoh-ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Hindu dalam menyambut satu hari sebelum Hari Raya Nyepi. Setiap tahunnya, banyak masyarakat yang beramai-ramai ingin melihat dan menunggu atraksi ogoh-ogoh. Di Indonesia sendiri, tradisi ini dilakukan di wilayah Bali, karena masyarakat yang tinggal di wilayah Bali umumnya menganut agama Hindu. Dan ogoh-ogoh merupakan salah satu seni kebudayaan Bali yang menghibur dan memang sangat menarik untuk dilihat. Tak hanya dijadikan sebagai hiburan saja, bagi penduduk setempat, ogoh-ogoh juga dianggap mempunyai makna tersendiri, dan ogoh-ogoh ini tidak hanya menjadi seni kebudayaan yang terkenal di Indonesia, tetapi juga sudah terkenal sampai ke seluruh dunia. Pada mulanya, ogoh-ogoh ini hanya bisa dibuat dari bahan-bahan tertentu saja. Tetapi saat ini, ogoh-ogoh dapat dikreasikan dari semua jenis bahan yang bisa digunakan untuk membuatnya, termasuk dari bahan yang ramah lingkungan. Sebelum ditemukan bahan ramah lingkungan untuk membuat ogoh-ogoh, ogoh-ogoh dibuat dengan menggunakan bahan dasar gabus atau styrofoam. Namun, fungsi ogoh-ogoh yang pasti akan dibakar membuat pemerintah setempat melarang pemakaian gabus sebagai bahan untuk membuat ogoh-ogoh, karena dapat mengganggu kesehatan tubuh dan dapat merusak lingkungan. Pasalnya, di dalam gabus atau styrofoam terdapat kandungan zat-zat kimia yang berbahaya, dan jika terbakar, zat-zat kimia tersebut akan merusak ekosistem alam serta dapat mengganggu kesehatan manusia, khususnya dalam sistem pernapasan. Walau demikian, semua pengrajin lebih suka menggunakan gabus untuk membuat ogoh-ogoh. Hal ini disebabkan karena prosesnya lebih cepat dan bentuk yang dihasilkan juga jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan menggunakan bahan dasar lainnya. Namun, karena penggunaan gabus sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah setempat, para pengrajin ogoh-ogoh tersebut mencari alternatif lain dengan menggunakan bahan yang ramah terhadap lingkungan. Bahan yang dimaksud adalah bubur kertas. Sekilas bentuk dan teksturnya sangat mirip dengan gabus saat sudah kering dan terbentuk. Tetapi, proses pembuatannya akan jauh lebih susah serta akan memakan waktu yang lebih lama, sehingga akan berpengaruh pula pada harga jualnya. Selain itu, hanya ada beberapa orang pengrajin saja yang sudah menguasai cara membuat ogoh-ogoh dengan bahan ramah lingkungan. Selain bahan yang digunakan untuk membuat ogoh-ogoh harus ramah lingkungan, dan ternyata pembuatan ogoh-ogoh ini juga cukup rumit. Pasalnya, untuk membuat karya seni ogoh-ogoh ini diperlukan keahlian khusus di bidang seni, karena dalam membuat ogoh-ogoh dibutuhkan keahlian menggambar sketsa yang harus mirip dengan sosok buta kala. Bukan hanya sketsa wajah, melainkan membuat tempat berpijak ogoh-ogoh yang berbentuk balok atau kubus yang terbuat dari kayu atau triplek, dan pembuatan pijakan tersebut harus kuat, kokoh, serta tidak cepat patah saat diarak. Dan paling rumit ketika membuat badan ogoh-ogoh sesuai dengan sketsa yang dibuat. Terlebih bentuk kepala dan juga wajah harus terlihat seram. Untuk menyelesaikan karya seni ini diperlukan waktu sekitar 1 hingga 2 bulan sebelum perayaan Hari Raya Nyepi. Dan setelah jadi, ogoh-ogoh akan diarak. Biasanya ogoh-ogoh diarak sekitar pukul 5 sampai dengan pukul 7 sore. Hal itu dikarenakan menurut kepercayaan Hindu, hari petang atau
Sandikala tersebut merupakan saat angker. Pada saat itulah si buta kala atau makhluk yang menyeramkan berkeliaran di sekeliling wilayah. Maka dari itu boneka ogoh-ogoh ini diarak berkeliling dan dibakar agar sosok menyeramkan tersebut hilang dari permukaan bumi ini. Demikian penjelasan saya mengenai pembuatan ogoh-ogoh yang sangat rumit. Dan untuk sahabat travel yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, di-like, di-share, di-komen, dan dibunyikan loncengnya. Dan see you di next video lainnya. Terima kasih.